Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang sobat saya semuanya. Bertemu lagi bersama saya Hesti dalam acara edukasi live Instagram, edukasi kesehatan melalui live Instagram di episode yang keempat. Nah, pada kesempatan kali ini sobat saya semuanya senang sekali bertemu dengan sobat sehat. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang kenali dan cegah demam berdarah dengue atau DBD begitu ya. Nah, perkenalkan saya Hesti, saya merupakan host dalam acara edukasi live kesehatan pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan ini juga telah hadir bersama kita bintang tamu pada episode yang keempat, yaitu Dokter Dia Ferawati ya. Kami sapa dulu, selamat pagi Dokter Dia Ferawati. Selamat siang ya. Siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Biar enak Dokter Vera aja. Dokter Vera ya, kita panggilnya Dokter Vera. Jadi Dokter Vera ini merupakan dokter umum di UPT Puskesmas Panaguan. Begitu ya Dokter ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini Dokter Vera? Alhamdulillah baik. Mbak Hesti gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa sekali ini ya. Kami mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram kita untuk memberikan edukasi kesehatan tentang DBD. Begitu ya Dokter Vera. Ya. Dokter Vera sudah berapa lama di Puskesmas Panaguan? Saya sudah 5 tahun lebih ya di sini. Dari tahun 2018. Oke, sudah 5 tahun sudah lebih ya. Jadi Dokter Vera, panggilan untuk pendengar kita adalah Sobat Sehat. Oke, Sobat Sehat. Halo. Sobat Sehat. Halo Sobat Sehat. Iya, kita akan bahas tuntas tentang demam berdarah dan mulai gejalanya, penyebabnya, begitu ya. Karena sekarang sudah masuk musim hujan nih Dokter Vera. Jadi kita wajib waspada untuk penyakit demam berdarah. Ya. Kalau kasusnya gimana Dokter Vera sekarang? Ya, kasusnya belakangan ini banyak meningkat ya, terutama di rawat inap itu juga banyak sekali pasien dengan ini demam berdarah ya, kan juga sekarang musim hujan, banyak nyamuk ya juga, jadi itu memang biasanya kalau lagi musim hujan seperti ini meningkat kasusnya. Ya, jadi memang dengan adanya peningkatan kasus ini, kemudian kita mengambil tema ini begitu ya Dokter Vera. Nah, kita langsung masuk saja ini Sobat Sehat. Kita bahas tentang demam berdarah dan gimana sih cara mencegahnya gitu. Pertama mungkin kita harus tahu dulu demam berdarah itu apa begitu ya. Dokter Vera mungkin bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud demam berdarah gitu ya, pengertiannya gitu. Ya, demam berdarah itu sebenarnya kan infeksi virus ya, virus dengue tadi itu ya, atau kita sebut kalau secara umum itu demam berdarah virus demam atau dengue fever ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi memang infeksi virus itu dengue yang ditularkan lewat gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti ya biasanya. Itu banyak sekali sekarang nyamuk ya, karena kalau musim hujan gini banyak genangan air. Iya benar. Gejalanya gini ya, apa namanya, nyamuknya tadi Aedes aegypti. Kalau ciri nyamuknya itu gimana ya Dokter ya? Cirinya itu yang khas biasanya ada putih hitam bintik-bintiknya. Oh iya. Kita sering menemukan ya Sobat Sehat ya. Nyamuk yang khasnya nyamuk Aedes ini dia sukanya bertelur di genangan air yang bersih. Oh, bukan air yang kotor ya? Nggak mau dia di air kotor, dia air bersih. Jadi makanya tuh kan kayak di tempat mandi, bak mandi kita, air bersih kan, itu biasanya gampang banget. Jadi dia berkembang biaknya di justru air yang bersih ya Sobat Sehat ya? Iya. Bukan air yang di got-got gitu ya? Bukan. Iya. Terus itu penyebabnya. Jadi karena virus ya Dokter ya? Jadi virusnya dibawa oleh nyamuknya. Nyamuk betina biasanya. Nyamuk betina yang membawa virus dengue. Kalau tulisannya sih dengue ya. Biasanya juga kitanya dengue fever gitu ya. Ternyata bacanya dengue fever. Kemudian gimana sih Dokter gejala dari DBD itu gimana? Iya, sebenarnya kan kalau DBD kan sudah
demam berdarah ya. Sebenarnya itu kalau secara medis ya, itu ada dua, dengue fever sama dengue hemorrhagic fever ya. Oh iya. Jadi yang demam berdarah itu sebenarnya sudah hemorrhagic, jadi sudah ada perdarahan, itu udah parah sebenarnya. Kalau kita sebut demam berdarah itu berarti dia sudah dalam kondisi yang parah. Tapi kalau dengue fever tuh awal sulit dibedakan ya. Jadi itu biasanya kalau sudah parah, gejala ada perdarahan, itu pasti sudah dengue hemorrhagic fever atau DHF ya, biasanya singkatannya. Gejalanya gimana? Sama seperti virus lain. Jadi dia panas, yang jelas nomor satu tuh panas. Panasnya naik turun, terus bisa batuk pilek, bisa sakit kepala. Karena virus itu bisa macam-macam ke gejala. Dari ulu hati pun kadang bisa, mencret bisa. Jadi macam-macam. Jadi itu kita tahunya gimana, terus ya itu demam berdarah atau enggak dari hasil lab. Dari hasil lab. Jadi gejala utamanya mungkin demam ya, demam panas. Ya. Kalau untuk suhunya, apakah ada suhu tertentu, dokter? Mbak, biasanya kalau kita bilang demam itu kan suhunya pasti di atas 37,5 ya, 37,5 derajat Celcius itu kita bilang demam. Ya, biasanya itu demam kalau kita mau lab, kita cek lab darah lengkap itu di hari ketiga atau keempat. Itu biasanya kalau demam berdarah ini ya, dengue fever ini, dia trombositnya akan mulai turun. Jadi kalau biasanya masih hari pertama, hari kedua ada pemeriksaan lain, tapi bukan biasanya trombositnya belum turun kalau hari pertama, hari kedua gitu ya kalau medisnya. Kalau selain demam gitu ya dokter, di masyarakat kita mungkin taunya kalau udah ada bintik-bintik merah itu sudah demam berdarah gitu, ada bintik-bintik merah di kulitnya. Itu juga salah satu cirinya ya dokter ya. Tapi dengan ini ya penunjang ya, jadi maksudnya sudah jelas trombositnya turun, terus ada bintik-bintik merah, itu pasti demam berdarah gitu ya. Artinya gejala itu mungkin di akhir-akhir gitu ya. Itu kan ada yang penyembuhan ya. Jadi fase penyembuhan itu ada nanti malah biasa di demam hari ke-6 atau hari ke-5 tuh muncul bintik-bintik merah di tangan sama kaki. Itu bisa. Dengan trombositnya mungkin juga turun, itu bisa ya. Tapi itu biasanya sudah fase penyembuhan malah kalau sudah hari ke-5, 6 ya. Gitu. Tadi terus saya jelaskan lagi ya Mbak Hesti, tadi kan dengue fever ya, dengue fever ya. Jadi itu biasanya gejalanya ya cuman kayak gitu ya, tapi kalau trombositnya itu biasanya masih 100.000 ke atas. Kan normalnya trombosit itu 150.000 ke atas ya. Nah, biasanya itu sudah berkurang dari 150, terus tapi masih di atas 100.000, terus tidak ada ini kenaikan hematokrit ya, jadi itu lebih ke medis ya nanti itu ya, itu lebih ke medis sepertinya. Jadi itu hasil labnya. Tapi kalau sudah dengue hemorrhagic fever atau kita sebut demam berdarah itu biasanya sudah ada mimisan, nah keluar bintik merah itu juga bisa gitu ya, bintik-bintik merah gitu ya. Terus kadang kita gosok gigi terus berdarah, itu bisa, ternyata dia udah demam gitu. Tapi ini bisa sembuh sendiri ya, mungkin langsung ya, tadi kan sudah gejala ya. Jadi itu bisa sembuh sendiri begitu. Bisa, virus itu bisa sembuh sendiri karena self limited disease ya. Jadi dia dengan daya tahan tubuh kita yang bagus, dia bisa sembuh sendiri. Makanya demam berdarah ini biasanya seminggu. Kalau seminggu pasti dia tuh kan hari pertama, hari ketiga demam naik turun ya. Kita minum obat, turun panasnya. Tapi nanti setelah efek obat itu habis, panas lagi. Makanya tuh minum obat lagi, nanti panas lagi. Terus seperti itu. Seperti itu bisa sampai 1 minggu. Malah kadang hari ketiga tuh udah dingin ya. Tapi itu malah yang fase kritisnya di hari 45. Kadang tuh kan orang demam 3 hari nggak dicek ya labnya, ngerasa sudah sehat, ternyata dia pas hari ke-45 langsung lemes ya. Apalagi terutama anak-anak kan ya, kalau sudah enak kan langsung main gitu ya, langsung lemes gitu. Ternyata itu sudah fase kritis, malah itu terlambat. Jadi ciri khas utamanya adalah naik turun gitu ya demamnya. Panas iya kalau minum obat. Kalau minum obat ya. Kemudian tadi untuk mengetahui demam berdarah atau tidaknya itu dari hasil lab, pemeriksaan lab begitu ya. Ya. Terus kalau pengobatannya bagaimana dokter? Kalau misalnya sudah ada nih pasien atau masyarakat kita yang
ada gejala-gejala seperti yang sudah disebutkan tadi, apa yang harus dilakukan gitu, melakukan pengobatannya bagaimana? Ya, begitu, karena ini tadi kan self-limited disease ya, Iya. jadi dia bisa sembuh sendiri, pengobatannya sesuai gejala saja. Jadi kan tadi saya bilang gejala virus ini bisa macam-macam ya, jadi dia selain panas, dia bisa batuk pilek, bisa nyeri ulu hati, bisa mencret gitu ya. Nah itu diobati sesuai gejalanya. Jadi misalnya kalau panas ya minum anti demam ya obatnya. Terus batuk ya kasih obat batuk aja nggak apa-apa. Atau dia misalnya nyeri ulu hati atau perutnya nggak enak, kita bisa kasih obat untuk lambung kayak gitu. Jadi sesuai gejalanya aja. Yang penting makan minum tuh mau. Iya. Kalau misalnya sakit demam berdarah kemudian tidak diobati dengan baik, apa sih yang akan terjadi, dokter? Oke, tadi tuh ya saya bilang yang ada fase kritis ya. Ya. Itu yang bahaya ya, karena kadang anak apalagi terutama anak atau orang sakit pun biasanya males makan minum ya setelah itu Iya, ya, benar sekali. karena nafsu makan minumnya itu menurun. Jadi yang bahaya ini kalau dia kekurangan cairan itu ya, karena kalau kekurangan cairan nih jatuh fase kedehidrasi, demam berdarah ini virusnya menyerang pembuluh darah juga, bisa perdarahan, bisa cairan keluar di selnya, terus jadinya ya kekurangan cairan itu yang bahaya. Jadi itu fasenya namanya shock ya. Jadi kalau udah kayak gitu, kalau udah nanti dia sampai jatuh ke fase shock itu yang bahaya. Tuh ya. komplikasinya. Tapi selama demam berdarah itu sebenarnya nggak harus rawat inap ya, memang ya. Kalau saya kasih tahu demam berdarah itu tidak harus rawat inap selama kondisi umumnya atau KU-nya ya biasa kita sebut itu baik, dia makan enak, minum enak, panas gitu ya, dia bisa minum obat, itu bisa dirawat di rumah. Gitu. Iya. Yang bahaya itu ya memang anak kecil, karena anak kecil kan kalau udah sakit gak mau ya, gak Iya, mau makan benar-benar. gitu, jadi susah kan gitu. Jangan kan anak kecil, dokter, kita aja yang sudah dewasa Iya. kalau sakit tuh bawaannya males gitu makan. Tapi kan kalau dewasa bisa ya, oke deh kita mau Iya, aja dipaksa-paksain makan, gitu ya, kita betul. paksa-paksain. Kalau anak kecil nggak bisa dipaksa. Iya, anak kecil tidak bisa Susah. dipaksa. Jadi begitu ya sobat sehat ya, pengobatannya bisa dibawa langsung ke puskesmas, kemudian juga yang penting makan ya, dokter ya. Ya, makan minum yang penting. minum supaya tidak terjadi tadi dehidrasi Ya. begitu ya. Ya, tahan dulu dokter, kita mau menginformasikan ke sobat sehat yang sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung di live Instagram kami. Kemudian jangan lupa untuk sobat sehat semuanya bisa menyampaikan pertanyaan di live chat Instagram. Kemudian nanti akan ada 2 penanya terbaik nih, dokter. Oke. Boleh mungkin Boleh. satu penanya terbaik, kemudian yang satu dokter bisa memberikan pertanyaan. Jadi cepet-cepetan nih ya. Jadi dinantikan aja, nanti di akhir ya sobat sehat akan ada pertanyaan dari dokter Vera dan silakan dijawab cepet-cepetan begitu ya. Oke, kita lanjut dokter. Tadi sudah pengobatannya, kemudian komplikasinya jika tidak diobati dengan baik ya akan berakhir akan terjadi hal yang fatal begitu ya dokter ya. Terus pencegahannya sekarang gimana sih caranya mencegah DBD itu dokter? Karena musim hujan dan kita nggak tahu gitu ya, kita digigit nyamuk di mana itu kita nggak bisa menghindari itu gitu dokter. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya DBD? Karena kan di sini faktor penularannya sendiri nyamuk ya. Ya. Jadi kita harus memberantas nyamuknya. Jadi ya bisa seperti banyak ya iklan-iklan tuh 3M plus ya. 3M plus ya. Oke, menguras, terus menutup ya, Menutup. sama sekarang diganti mendaur ulang. Kalau dulu tuh mengubur Iya, iya. Benar, kayak gitu. Jadi kita kalau bisa kayak bak mandi kita itu kita harus rajin kuras. Kalau ada sampah atau genangan air juga itu tuh bisa, kalau kita nampung air ya biasanya itu ditutup ya, tutup terus kayak mendaur ulang tuh sampah-sampah itu kita daur ulang, jadi biar tidak ada genangan air di sampah itu tidak bisa dijadikan sarang nyamuk ya, Tidak atau bisa. buat tempat bertelurnya itu. Kalau yang plus ini kita tuh biasanya ada mekanik sama biologi ya. Iya. Jadi, Apa itu dokter? ya mekanik tuh biasanya kita cuman kayak gimana sih biar nyamuk itu nggak sampai gigit kita ya, misalnya kalau saat tidur kita pakai kelambu gitu ya. Terus kalau yang biologik itu yang banyak melihara ikan. Iya. Nah, ya jadi di bak mandi kita tuh kasih ikan, jadi ikan Supaya- tuh akan makan jentik ya, Jentik jentik ya, nyamuknya supaya tuh. makan jentik. Terus bisa juga kita kasih abate ya, abate Iya, abate. kasih itu. Terus
Apalagi biasanya, terus kita juga biasanya fogging juga kalau ada kasus ya, kalau ada kasus demam berdarah suatu desa itu biasanya akan dilakukan pengasapan atau fogging. Kemudian mungkin bisa ditambahkan PHBS juga sih dokter ya, Iya. penting ya. Kalau kebiasaan kita di rumah mungkin gantung-gantung pakaian, nah Jadi gantung ya. pakaian itu juga bisa jadi Ya, jadi sobat sehat Jadi, kebiasaan menggantung pakaian itu juga bisa jadi sarang nyamuk ya. Jadi kalau udah pakaiannya udah kotor, silahkan dicuci atau dimasukkan di tempat cucian kotor yang tertutup supaya tidak terjadi, tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Ya. Gitu. Nah, ini yang unik dokter di masyarakat kita itu kalau misalnya saya ke desa gitu ya, ke masyarakat, saya tanya tuh, ibu-ibu, bapak-bapak nguras kamar mandinya tuh berapa lama? Ya nggak tentu mbak, gitu. Ada yang sebulan sekali, ada yang berbulan-bulan gitu. Padahal kan baiknya 1 minggu sekali ya dokter ya. seminggu sekali. Seminggu sekali supaya jentik-jentik nyamuknya nggih. Nggak ada ya. Iya, supaya jentik-jentik Apalagi nyamuk. kalau udah jelas ada jentik gitu ya, kalau bisa langsung dikuras aja gitu Iya, ya. benar. Karena kalau saya pernah baca itu juga dari jentik ke nyamuk jadi cuma butuh waktu beberapa hari gitu ya. Ya, kalau nyamuk demam berdarah ini menggigitnya tuh kapan ya dokter ya? Siang biasanya. Siang hari ya. Lebih senang siang karena nyamuk yang betina itu siang biasanya. Pagi, siang gitu. Kalau malam enggak biasanya. Iya. Kita ke kolom chat ya. Ini sudah ada yang mulai bertanya nih. Novi ya. Ya, dari Novi Siti juga. Siti Kasihani. Kasihani. Ini apa betul sih DBD itu menular? Itu tadi menularnya iya, tapi dengan nyamuk ya. Jadi kalau misalnya saya sakit DBD, terus nulari kamu enggak ya. Jadi dia penularannya lewat nyamuk karena virusnya itu butuh berkembang di dalam lambungnya nyamuk. Ya, Dalam ya. tubuh nyamuk. Jadi dia tuh baru berkembang di dalam tubuh nyamuk. Makanya kalau di dalam manusia tuh kan tadi bilang dia tuh bisa sembuh sendiri dalam waktu 1 minggu karena dia akan mati sendiri kalau udah di dalam tubuh manusia dalam waktu 1 minggu. Iya. Tergantung daya tahan tubuh juga sih sebenarnya ya. Jadi menularnya melalui nyamuk. Ini sama sih pertanyaannya, apakah Iya, sama DBD ya. itu menular? Iya menular gitu ya. Ya. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya di satu keluarga gitu dokter ya sudah ada yang kena DBD nih? Apa yang harus kita lakukan? Ya itu dokter? tadi kita harus yang jelas harus lapor ya, yang jelas ya. Ya, Lapor ke benar-benar. puskesmas ya biasanya atau ke desa ya biasanya ya kan itu untuk dilakukan fogging apalagi jika jelas terdiagnosa DBD ya itu dengan hasil penunjangnya labnya itu bisa dilaporkan ke puskesmas dan setelah itu akan ditindaklanjuti oleh puskesmas ya itu dengan surveillance juga promkes ya Mbak Hesti nanti akan memberikan penyuluhan dan lain-lain jadi itu akan diberikan pencegahannya terus kalau maksudnya ini yang terkena keluarganya gimana gitu ya Iya. nah, tadi kan Supaya tidak menular ke keluarganya yang lain gitu. oh iya tadi tetap yang diberantas harus nyamuknya Iya. ya, jadi kalau udah kayak gitu mulai periksa. Misalnya kamar mandinya diperiksa banyak jentik apa tidak ya. Terus kalau bisa ya langsung dikuras aja. Terus genang-genangan air, tempat penampungan air harus diperiksa semua. Biasanya nanti kalau udah lapor ke puskesmas biasanya sudah ada timnya ya, tim pemantau jentik ya nanti itu ya. Kita kebetulan kita juga ada sih kader pemantau jentik ya. Nanti kalau udah dilaporkan biasanya kita mulai pantau-pantau per rumah gitu. Ya, kalau ini dokter penggunaan lotion nyamuk gitu ya, apakah itu juga efektif untuk mencegah terjadinya DBD? Ya, efektif ya. Itu kan tadi masuk ke yang plus ya. Yang plusnya ya. Masuk yang plus kayak gitu. Jadi itu emang untuk menghindari. Kalau yang biologis juga itu kalau di rumah-rumah biasanya tanaman ya, kan ada tanaman yang tidak disukai nyamuk ya, kayak benar-benar. lavender kayak gitu. Itu biasanya juga orang yang populer sekarang kalau di kota-kota itu pakai tanaman. Pakai tanaman Ya, tanaman pengusir nyamuknya itu. Ya. Jadi biasa di rumah-rumah sudah ada. Kebetulan kemudian juga selain di kamar mandi nih dokter yang perlu sobat sehat perhatikan juga mungkin kalau kita punya tanaman atau pot-pot yang ada airnya ya biasanya tanaman-tanaman yang pakai media air itu juga perlu diwaspadai sih sebenarnya ya. Hidroponik ya biasanya ya. Benar nggak sih dokter bisa jadi tempat perkembangbiakan nyamuk juga ya? Itu kan tergantung air bersihnya Iya. Jadi kalau airnya bersih bisa. Iya.
termasuk juga di tempat-tempat minum, kalau punya burung mungkin di rumah tuh juga ada biasanya. ya gitu itu juga ya. Ya pokoknya Iya. semua ini ya penampungan air, tempat-tempat yang kita ada airnya tuh kalau bisa ditutup sebenarnya ya, karena itu bisa jadi tempat nyamuk itu bertelur gitu. Iya. Jadi perlu ditekankan lagi nih sobat sehat, nyamuk Aedes aegypti itu berkembang biaknya di air yang bersih. Ya, Ya, begitu. Ya, di air yang bersih, kemudian juga sekarang musim hujan, kalau ada tempat-tempat misalnya botol-botol atau tempat-tempat bekas minuman gitu ya, silakan disingkirkan dulu, didaur ulang dulu. Ya, karena bisa menjadi tempat perkembangbiakan dari nyamuk DBD. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dokter dari Rizky Ganjar ya. Rizky Ganjar, apakah ibu hamil dan menyusui bisa menularkan DBD pada anaknya? Nggak bisa ya. Tadi penularannya tetap pakai nyamuk. Cuman kalau dalam kondisi hamil kena DBD itu bahaya memang. Karena bahaya ke janinnya juga. Itu karena demamnya ya. Kalau demam terlalu tinggi kan biasanya kalau virus itu hasilnya demamnya tinggi sekali ya. Jadi biasanya tuh lebih dari 38 derajat Celcius ya. Itu nanti bisa pengaruh ke janinnya, detak jantungnya bisa cepet, detak jantung janinnya. Terus juga kan tadi kalau ibu hamil dia ngalamin hemokonsentrasi ya, cairannya emang udah darahnya tuh pekat gitu ya. Jadi dengan tambah DHF bisa bahaya ke ibunya. Makanya kalau demam berdarah kondisi hamil lebih baik rawat inap. Lebih baik rawat inap. Lebih baik rawat inap. Jadi teman-teman perlu diingat ya, kalau misalnya ada yang sakit DBD, kemudian ibu hamil jangan disepelekan. Tetap ibu harus hamil jangan. Ya, harus datang ke fasilitas kesehatan dan berobat dan rawat inap di sana ya harusnya ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa mengajukan pertanyaan lagi ini ya ke kolom chat kami tentang apapun ya, pokoknya berhubungan dengan demam berdarah begitu ya sobat sehat ya. Ya, kalau misalnya kasus di sini dokter di masyarakat kita, apakah mereka datang ke sini ketika kondisinya sudah parah atau memang ada yang masih di tahap-tahap awal gitu? Trennya bagaimana di masyarakat kita? Kalau masyarakat kita ya khususnya Panabuan ya. Oke. Kalau di Panabuan tuh bagus sebenarnya. Mereka itu panas 2 hari itu langsung pasti berobat. Ya. Tapi memang ada beberapa orang yang kadang menyepelekan ya. Apalagi karena kita kondisinya itu misalnya anaknya banyak gitu ya, jadi saat anak sakit itu memang kadang cuma panas, cuma dibawa berobat gitu ya, terus sudah gitu, terus kadang nggak mau makan dibiarin gitu ya, karena anaknya nggak mau makan. Tapi ya itu kadang memang ada beberapa orang yang sudah terlambat datang, itu ada. Tapi kebanyakan kalau lihatnya di Panabuan ya, masyarakat Panabuan tuh daerah sini rata-rata semua sadar sekali ya tentang penyakit kesehatan. Tuh mereka sudah antisipasi, demam 2 hari 3 hari pasti periksa, nggak pernah. Biasanya malah luar wilayah ya yang sering terlambat itu kayak gitu. Kalau Panabuan enggak, insya Allah bagus kok. Berarti kewaspadaannya tinggi ya. Demam 2 hari aja pasti sudah periksa ke ini puskesmas ya, atau ke bidan desa dulu. Perawat kayak gitu. Ya, kalau misalnya umurnya dokter, siapa sih yang beresiko paling besar untuk terkena DBD gitu? Oke, biasanya memang yang sistem kekebalan tubuhnya nggak terlalu bagus ya, pada anak-anak, pada orang tua itu. Karena memang kalau virus ini, kalau daya tahan tubuh kita bagus, dia efeknya tidak terlalu parah seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan. Tadi sudah ada Mas Rizky, kemudian ini ada Umu ya, @Umu. Pasien yang terserang DBD bisa terjadi komplikasi lain nggak sih dok? Ya, tadi komplikasinya itu perdarahan. Jadi memang kalau tadi kan bilang dari dengue fever ya, yang cuman demam, sakit kepala dan lain-lain, kalau dia tidak bagus ya daya tahan tubuhnya, dia bisa jatuh ke demam berdarah ini ya, kondisi demam berdarah ini di mana ada komplikasi perdarahan seperti mimisan ya. Nah itu memang ada faktor ini. Kayak ada warning sign-nya ya, jadi ada tanda bahayanya. Misalnya seandainya masih di rumah ya, kalau hari keempat, hari kelima dia demam, terus dia mimisan banyak, atau dia sampai muntah darah, itu bisa sekali. BAB darah itu bisa. Atau kadang
yang juga harus diwaspadain ini, kakinya dingin. Oh Nah, iya. ya, orangnya lemas terus kakinya dingin tuh, atau kita biasanya kalau medisnya bilangnya akralnya dingin ya, itu biasanya sudah jatuh ke fase shock ya. Itu yang warning sign tadi, nyeri perut kanan ya, terus mimisan banyak, apalagi sampai lemas ya kondisinya, terus lemas. Yang bahaya malah ngantuk ya. Kadang kan anak nggak tahu ya, dia kan nggak bisa ngeluh ya, anaknya tidur terus gitu, dibangunin melek tidur lagi, itu bahaya ya, bukan ngantuk ya. Itu mendingan kalau udah kayak gitu langsung dibawa aja ke vaskes terdekat kayak gitu. Iya, oke. Berarti itu ya komplikasinya yang paling utama itu pendarahan, kemudian ada nyeri-nyeri begitu ya dokter ya. Iya. Bahkan ada yang ke apa ya, liver gitu. Sepertinya saya pernah baca begitu ya dokter. Bisa itu kalau udah sampai sebenarnya limfadenitis ya, jadi ke limfanya itu bisa membesar. Tapi itu jarang sih. Jarang terjadi, Jarang ya. sekali. Yang paling sering itu perdarahan sama shock itu tadi. Iya. Ya. Kemudian kita kembali, ini ada Mas Hendra Agus. Mohon izin dokter bertanya. Penanganan pertama untuk kasus DBD di rumah itu apa ya? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Kalau ada gejala-gejala itu penanganan apa yang harus kita lakukan pertama begitu dokter? Tadi kan seperti gejalanya panas ya, bisa kompres satu ya, tapi bisa sekarang udah ada obat ya, minum obat aja biar lebih cepet ya turun panasnya. Tapi kan Obatnya apa dokter? Ada obat khusus atau obat dasar yang di rumah aja? obat apa aja sih yang bisa nurunin panas tuh, biar kayak paracetamol boleh, metamizol boleh, macam-macam ya. Pokoknya ibuprofen juga bisa. Tapi biasanya kan kalau untuk mendiagnosa DBD tadi ini hasil lab ya. Hasil lab biasanya kalau di rumah itu ya kita cuman bisa penanganan gejalanya saja, seperti panas ya udah, makanya kan kita sedia obat panas kalau bisa di rumah, karena demam tuh kadang kan enggak nentu ya, tiba-tiba panas gitu. Untuk anak, orang tua, dewasa juga kalau bisa tuh sedia saja. Ya, berarti itu ya penanganan utamanya kalau panas ya diberikan obat. Ya, jadi obat memang dasar. demam berdarah tadi kan sudah saya jelaskan ya. Kalau penanganannya itu sesuai gejalanya saja, karena memang dia nanti itu bisa sembuh sendiri. Yang penting makan minumnya bagus. Ya, jadi begitu ya Mas Hendra ya untuk penanganan pertama bagi pasien yang terkena DBD di rumah misalnya. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih, apakah ada vaksin untuk mencegah penyakit DBD? Ada vaksin Untuk mencegah penyakit DBD? Ada ya. Sudah vaksin ada, tapi masih jarang ya. Jarang ada sih itu vaksinnya, biasanya interval 3 bulan ya, dua kali suntik. Untuk anak di atas 5 tahun sampai 45 tahun tuh ada, tapi masih jarang sekali ya. Kalau di sini juga vaksinnya kayaknya masih jarang tuh. Mungkin vaksin DBD ini hanya bisa didapatkan di rumah sakit begitu ya? Ya, biasanya sudah paskes yang ini. Kalau untuk di puskesmas mungkin belum ada vaksin DBD. Semoga aja pemerintah bisa menggratiskan vaksin DBD ini nanti ke depannya begitu ya. Mungkin masyarakat nih pengen yang kayak ada vaksin DBD di posyandu begitu mungkin dokter ya. Iya mungkin ya gitu ya. Jadi karena masih berbayar sekarang. Iya masih berbayar dan hanya ada di tempat-tempat tertentu saja begitu ya sobat sehat ya. Ya doakan saja semoga bisa ada vaksin DBD di puskesmas gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari Nurul. Tanya dokter, bagaimana dengan adanya informasi penyebaran Walbosia sebagai salah satu bentuk pencegahan nyamuk Aedes aegypti jangka panjang? Katanya nanti akan adanya KLB gitu ya, nyamuk Walbosia. Yang udah di TV itu ya. Beberapa bulan yang lalu mungkin kita pernah dengar ya sobat sehat ada nyamuk tentang Walbosia. Perkembangan ini bukan nyamuk sih ini ya. Iya, yang virusnya dikembangkan di nyamuk ya. Iya, benar. Jadi memang untuk mencegah Aedes aegypti bakteri ya dokter ya. Iya, untuk mencegah untuk pencegahannya. Untuk mencegah perkembangannya demam berdarah ya. Iya. Jangka panjangnya nanti akan ada KLB. Ini sebenarnya masih simpang siur ya beritanya, karena di TV itu kan memang kemarin katanya dengan penyebaran nyamuk ini malah ada wabah ya, ada KLB. Tapi itu kayaknya masih
belum ada lagi ya berita selanjutnya ya, masih simpang aja itu beneran karena nyamuk yang dikembangkan oleh Wolbachia ini atau bukan? Atau bukan? Ya, nanti itu mungkin nunggu beritanya. Saya belum baca lagi soalnya kelanjutan dari kemarin itu. Yang pasti pemerintah itu membuat suatu membuat ini gitu ya untuk menekan angka Aedes aegypti dan kami sudah sempat baca sih sebenarnya tentang nyamuk yang dikembangkan menggunakan bakteri Wolbachia bakterinya ini di Bantul itu terbukti bisa menurunkan angka DBD. Ya, gitu tapi kemarin kan yang di Kabupaten Sleman ya, kalau nggak salah ya, di Jogja ya, yang di Bali juga kemarin dengan dilepasnya nyamuk itu katanya malah ada wabah baru gitu, tapi itu kan masih belum jelas sih, saya juga belum baca lagi. Mungkin ini butuh penelitian lebih lanjut aja sih gitu ya. Tapi kalau yang di Sleman itu sudah terbukti menurunkan sampai kalau yang di Bantul itu sudah terbukti menurunkan 77% kasus DBD gitu ya. Tapi memang butuh penelitian lebih lanjut begitu ya teman-teman ya, sobat sehat. Ini ada pertanyaan lagi dari Hendra. Apakah harus dengan hasil lab aja dok untuk menentukan diagnosa dia DBD atau tidak? Sebenarnya kan hasil lab ini penunjang ya, penunjang untuk memastikan, karena gejala DBD ini namanya virus itu gejalanya sama. Nah ya, gejalanya ya panas, ya morbili pun panas gitu ya. Cuman kalau morbili itu apa? Campak ya. Jadi kalau campak itu kan jelas ya, meskipun tanpa lab dia sudah jelas ya, ruamnya jelas. Tapi kalau demam berdarah ini tidak ada khas seperti campak itu ya. Jadi dia memang butuh penunjang. Dengan penunjang itu nanti kan ditemukan hasil labnya ya, seperti trombositopenia kayak gitu ya. Terus hematokritnya meningkat. Itu baru bisa kita tegak diagnosisnya gitu ya. Karena kalau demam berdarah ini gejalanya sama seperti virus lain. Dia tuh panas, sakit kepala kayak gitu ya. Jelas bisa mencret, bisa batuk pilek, itu sama seperti virus lain. Makanya kita biasanya pasti kalau udah panas tinggi 3 hari, 4 hari tidak sembuh-sembuh, kita lab untuk menegakkan diagnosis ini kemana gitu. Makanya kita butuh penunjang. Jadi kan maksudnya di sini harus menentukan diagnosa DBD. Ya, kita butuh penunjang untuk menegakkan diagnosa kita. Kalau kita cuman curiga DBD itu bisa aja nyebut gitu ya. Kalau itu berarti tidak ada penunjangnya, tidak ada labnya. Jadi diagnosis itu belum tegak. Jadi kita hanya curiga saja. Kecuali udah khas ya, merah-merah di kakinya itu ya. Kemungkinan ini demam berdarah, saya curiga demam berdarah. Tapi untuk menegakkannya harus tetap di lab. Harus tetap ada pemeriksaan penunjangnya untuk menegakkan diagnosanya. Ya, untuk benar-benar meyakinkan ini demam berdarah atau bukan begitu ya dokter ya. Kemudian dokter, di fenomena kita di masyarakat tuh ada lagi nih. Kalau saya ke desa gitu ya, di masyarakat tuh mereka ketika membahas tentang DBD mintanya adalah fogging gitu ya, atau fogging atau pengasapan gitu ya. Itu sebenarnya gimana sih dokter untuk fogging itu, apakah ada dampaknya juga ke kita gitu selain membunuh nyamuk? Ya itu kan juga sebenarnya nggak bagus ya untuk tapi memang itu perlu sih, memang itu sudah, karena kalau nyamuk kan sulit ya berantasnya nyamuk dewasanya sudah sulit kan. Kalau jentik kan kita gampang ya, kita bisa pantau kayak abate, ikan itu bisa. Tapi kalau fogging tuh biasanya itu ada kayak surveillance-nya juga ya. Jadi kalau di puskesmas itu ada programmernya ya, demam berdarah. Dengan adanya kasus demam berdarah, apalagi misalnya sudah ada sampai kasus kematian ya, itu pasti di fogging biasanya. Masih dipanggil, jadi lapor aja ke puskesmas lapor. Karena itu biasanya nanti puskesmas akan kerjasama dengan desa ya, dengan klebunnya, dengan kepala desanya itu. Ya nanti kita lakukan fogging di jaraknya berapa ya, 10 meter dari kasus kejadian itu biasanya di fogging. Ya, tapi memang fogging itu bukan hal yang dianjurkan untuk melakukan pencegahan di awal begitu ya, dokter ya. Itu biasanya nanti kalau sudah terjadi kasus ya, kasusnya sudah ada gitu. Nah, kalau pencegahan awal yang tadi itu ya 3M plus ya. Jadi nanti kalau ada kasus ya sobat sehat, nanti dari pihak puskesmas akan turun ke sana melakukan kalau tidak salah tim surveillance itu melakukan penyelidikan
epidemiologi, ya, penelitian epidemiologi untuk mengetahui penyakit DBD di sana, dan pada akhirnya nanti mungkin akan bisa dilakukan fogging begitu ya Sobat Sehat. Kemudian kami ingatkan lagi Sobat Sehat untuk bisa terus bertanya melalui live chat Instagram kami di @puskesmas_panaguan. Nah, kebetulan ini adalah edukasi kesehatan episode keempat ya. Senang sekali kita bisa berbagi dengan Sobat Sehat semuanya. Mungkin kita tidak bisa menjangkau untuk memberikan informasi ke semua desa, tapi dengan ini kita berharap bisa menyampaikan informasi seluas mungkin. Mungkin tidak hanya ke wilayah Puskesmas Panaguan, tapi juga ke masyarakat secara luas begitu. Mungkin pesannya nih dokter untuk masyarakat kita dalam menghadapi demam berdarah. Apakah kalau misalnya sudah ada yang kena demam berdarah, biasanya masyarakat kita tuh akan panik gitu dokter. Apa sih yang harus kita lakukan gitu dokter kalau ada kejadian demam berdarah gitu dokter? Ya, kalau untuk demam berdarah itu ya tadi itu yang penting 3M+ karena itu pencegahannya. Kalau ada yang terkena tidak usah panik ya, tidak usah panik, bisa langsung ke vaskes terdekat saja ya. Misalnya takut demam 3 hari 4 hari tidak sembuh-sembuh, panas terus, langsung saja ke puskesmas, nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang, itu kan bisa membedakan demam berdarah atau bukan. Jadi kan biar lebih tenang ya gitu ya. Benar, Gitu. biar lebih tenang. Ini ada pertanyaan lagi. Ada Mbak Eni ya. Pertanyaannya, izin dok, untuk pemeriksaan NS1 apakah diperlukan pada setiap kasus DBD? NS1 Enggak ya. NS1 itu apa ya dokter? Saya juga itu baru tahu. pemeriksaan antigennya ya. Jadi itu pemeriksaan antigennya demam berdarah, dia memang lebih spesifik ya. Jadi ada NS1, ada IgG, ada IgM, dengue ya. Dengue. Ya, itu. Nah, itu biasanya kalau NS1 nih dia akan lebih akurat di hari pertama kedua. Ya, hari pertama, kedua, ketiga itu biasanya NS1 yang diperiksa. Karena kalau kita periksa darah lengkap pun dia trombositnya biasanya masih normal. Kalau hari pertama sampai ketiga, biasanya ketiga, keempat, seterusnya itu kalau dia demam berdarah trombosit baru turun. Jadi kalau saat pemeriksaan NS1 ini kan kita bisa lebih waspada ya. Oh ternyata positif berarti demam berdarah gitu. Jadi kita bisa ayo makan yang banyak, minum yang banyak kayak gitu. Nanti bisa sembuh sendiri. Ya. Tapi untuk diperlukan pada setiap kasus tidak. Jadi dia biasanya kalau sudah hari ketiga, hari keempat percuma ya. Jadi itu biasanya negatif hasilnya. Ya benar, ini mungkin yang tahu nih tenaga medis nih NS1 atau apa gitu ya. Ya selanjutnya Mbak ini medis ini mungkin. Ya sepertinya medis ya. Ya. Ini dari Mas Rizky lagi nih, bagaimana pendapatnya tentang nyamuk Wolbachia? Apakah efektif untuk menurunkan penyakit DBD? Udah kembali ke yang tadi ya. Ya nggak apa-apa. Ya udah dibahas ya. Tadi memang di Bantul sudah terbukti efektif, tapi memang kemarin sempat ada berita di TV ya kalau ternyata nyamuk yang dikembangkan itu malah menimbulkan wabah baru. Tapi itu belum ada berita lanjutannya lagi ya. Saya juga belum baca. Mungkin nanti bisa dibaca lagi. Ya. Yang pasti pemerintah sudah melakukan ini tuh ya dengan berbagai macam penelitian lah gitu ya. Yang pasti kalau tidak efektif mungkin tidak akan diuji cobakan. Masih uji coba sepertinya ya. Ya. Kemudian dokter, ini nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue ini kan biasanya menggigitnya pada siang sampai sore hari. Nah sementara yang banyak kena dan parah itu biasanya anak kecil ya, anak-anak usia sekolah dasar ya. Tahan tubuhnya enggak, daya tahan tubuhnya jadi rendah. bisa pada semua anak, malah balita juga bisa bahaya Ya. Kalau kayak yang bayi-bayi itu bisa kok kena, cuman ya itu biasa kan lebih bahaya yang daya tahan tubuhnya kurang bagus ya. Biasanya kalau kayak kita kan daya tahan tubuhnya lebih bagus daripada anak-anak sama yang lansia seperti itu. Iya benar. Dan ini dokter, kalau saya di Promkes ya, kebetulan saya di Promkes Sobat Sehat, ke sekolah-sekolah gitu ya, mungkin di rumah sudah diperiksa jentiknya, sudah tidak ada jentiknya, tapi ketika ke sekolah nih Sobat Sehat, saya masih banyak nemukan jentik tuh gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi perhatian juga untuk pihak sekolah ya. Bisa lah dilakukan kerja bakti seminggu sekali atau berapa hari sekali gitu ya untuk memberantas jentik nyamuk. Apalagi anak-anak di sekolah itu kalau sudah main
main atau sekolah kadang digigit ya, nyamuk aja gak terasa gitu ya dokter ya. Dan itu yang terjadi pada kita dulu ya. Jadi kadang itu kan di rumah orang tuanya pasti sih sudah pencegahan ini kok masih kena anak saya gitu, Iya. karena di sekolah gitu ya. Iya. Jadi ini koordinasi lagi ya dengan pihak sekolah mungkin Mbak Hesti ya. Iya, kalau saya sih selalu mengingatkan ke pihak sekolah untuk juga melakukan PHBS, pemeriksaan jentik nyamuk begitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Irawan, mau tanya dok, kenapa penyakit ini disebut demam berdarah? Kalau pemahaman saya nih, demam berdarah itu panas, terus berdarah itu keluar darah dari tubuh. Mohon penjelasannya. Kenapa disebut demam berdarah? Sepertinya Pak Pur ini baru bergabung ya. Jadi tadi ini sudah dijelaskan ya untuk Pak Irawan. Kalau demam itu kan tadi demam berdarah itu berarti dia sudah komplikasi perdarahan, makanya kita sebut demam berdarah. Kalau gejala awalnya dengue fever itu ya memang dia gejalanya cuma demam, terus dia kadang batuk pilek. Jadi gejalanya sama seperti influenza ya, virus flu biasa. Jadi flu biasa itu bisa cuma batuk pilek, demam aja, kadang cuma ada demam aja, kadang bisa mencret juga kayak gitu. Ya. Kenapa disebut demam berdarah ya? Berarti sudah komplikasi. Ya. Jadi kalau sudah komplikasi, kalau sudah demam berdarah itu sudah ada mimisan, gusi berdarah kayak gitu. Oke, begitu ya Pak Irawan ya. Mungkin dokter bisa sambil pilih-pilih nih pertanyaan mana yang Terbaik ya. terbaik, satu aja. Nanti kemudian kita kasih satu pertanyaan kepada sobat sehat. Terserah dokter, urusan dokter Vera nih pertanyaannya apa. Nanti cepet-cepetan menjawab begitu ya sobat sehat ya. Mau mengajukan pertanyaan dulu atau pilih-pilih? Pilih dulu ya pertanyaan yang terbaik gitu ya. Terbaik. Sobat sehat nanti bisa sembari Dr. Vera memilih pertanyaan terbaik, live Instagram kita ini akan dilakukan nanti setiap 2 minggu sekali gitu ya. Kecuali juga kalau ada event-event tertentu kita akan melakukan live, misalnya kayak kemarin Hari Gizi Nasional, terus juga Hari Kusta begitu ya. Nah, sobat sehat bisa DM atau sampaikan di kami atau send message ya, kirim pesan di direct message kami. Kira-kira apa sih tema yang akan diangkat untuk ke live Instagram di selanjutnya begitu ya. Jadi kita bisa menampung aspirasi sobat sehat semuanya. Sudah dapat dokter pertanyaan terbaiknya siapa? Mungkin dari Hendra Agus 1335 ini Oke, ya. Dia usia lebih menanyakan gejalanya ya. Ya, kemudian pertolongan pertama juga dan itu yang penting kita karena kita harus tahu di rumah begitu. Harus tahu ya. Jadi biar tidak panik kalau demam gitu, jadi bisa sedia obat demam ya di rumah. Ya, jadi selamat Mas Hendra, nanti bisa DM kita ya. Kemudian untuk pertanyaannya nih dari dokter nih, ya siapkan jari Anda untuk bisa mengetik di live chat. Silakan dokter pertanyaannya, boleh susah banget supaya teman-teman bisa sobat sehat mikir sedikit gitu ya. Jadi dari tadi 3M. 3M plus, sebutkan plusnya berapa tuh plusnya? Plusnya 3M tadi apa aja ya, kepanjangan singkatan kan 3M itu singkatan. Jadi 3M itu apa, terus plusnya sebutkan saja. Tadi kan saya jelaskan mekanik sama biologik, biologikal sama mekanikalnya. Jadi satu aja. Ya, silakan ya. Sembari teman-teman mungkin mikirkan jawabannya, ini ada yang bertanya lagi nih. Dari Hanipata 404. Izin nanya dokter, kalau digigit selai nyamuk apa bisa menyebabkan DBD? Nggak bisa, karena memang kalau nyamuk itu tidak ada virusnya, tidak ya. Jadi kan yang bisa membawa virus dengue ini hanya ini Aedes aegypti itu ya. Kalau kayak malaria itu Anopheles ya. Jadi beda-beda tiap nyamuk, jadi tidak semua nyamuk itu membawa penyakit enggak ya. Ciri khas utamanya tadi Aedes aegypti adalah bintik putih hitam ya. Jadi ada bintik-bintik putihnya ya, sobat sehat, dan putih dan hitam. Ya, ini menggigitnya pada waktu siang sampai sore hari gitu. Ya. Belum ada yang jawab. Ini belum ada yang jawab. Ini pertanyaannya susah ya. Tadi cuma kepanjangan 3M itu apa? 3M. Terus kan ada plusnya tuh. Plusnya kan tadi ada mekanikal sama biologikal. Yang mekanikal sama biologi itu apa aja, satu aja.
satu mekanik, satu biologi gitu ya. Silakan nih sobat saya bisa searching dulu kalau tadi ketinggalan gitu ya. Sudah mulai banyak yang bergabung. Di akhir di pertanyaan malah banyak yang gabung. Menguras, menutup, mendaur ulang plastik bekas. Plusnya apa plusnya? Ya, Mbak Umu Aga. sedikit lagi nih Mbak Umu Aga. Plusnya belum ada. Plusnya tadi saya bilang mekanikal sama biologikal. Contoh mekanikal satu apa, biologikal satu apa. Ya, benar. Menguras, menutup, mendaur ulangnya benar. 3M-nya benar nih. Plusnya belum ya. Ya. Plusnya belum. Plusnya belum. Mbak Umu Aga, silakan cepat-cepatan. Ayo. Yuk. Tadi sudah ada Mas Hendra. Mas Hendra penanya terbaik ya. Terbaik ya. Jadi ini yang tinggal menjawab pertanyaan ya. Ya, tinggal menjawab pertanyaan. Jangan lupa untuk komen ya di Instagram kita. Kira-kira selanjutnya mau topik apa nih gitu. Kalau yang untuk hari ini kita angkat topik demam berdarah karena memang kasusnya lagi tinggi-tingginya ya dokter ya. Karena musim hujan. Karena musim hujan. Jadi banyak genangan. Oh, ada pertanyaan lagi dokter. Dari Nifa ya. Ya, dok, apakah jika rumah jaraknya dekat dengan rumah yang terkena DBD bisa terkena DBD? Oke. Bisa. Maksudnya ini kan tadi saya sudah jelaskan ya 10 meter biasanya ya. Jadi kalau rumah A kena demam berdarah, terus rumahmu di sebelahnya, itu biasanya harus hati-hati karena nyamuk itu bisa terbang kan. Nyamuknya terbang kan. Nyamuknya kan terbang gitu ya. Oke. Ada lagi ya? Menggunakan obat nyamuk sama memelihara tanaman pengusir Ini nyamuk. biologikal ya. Mekaniknya belum ya. Mekaniknya satu belum. Apa tadi? Mekaniknya. Ya, silakan Mbak Umu Aga, satu lagi. ini yang lain ini masih mikir nih kayaknya nih. Mekaniknya kurang satu nih Mbak Umu nih. Satu lagi Mbak Umu, mekanik pencegahan mekaniknya begitu ya. Oke, selanjutnya membahas tentang gigi, Mbak Host. Oke, siap. Memang agendanya kita bahas tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Nanti bersama Dokter Gigi Hening, dokter di UPT Puskesmas Panaguan, dokter gigi ya. Karena ini penting sekali dokter ternyata di masyarakat juga pentingnya seperti itu ya. Karena banyak juga ya. Sakit gigi harus cabut gigi. Padahal nggak harus cabut gitu ya. Ya, benar-benar. Ya. Ada lagi teman-teman? Mekaniknya enggak. Kalau nggak bisa nggak apa-apa lah aja umum ya. Lain nggak ada yang jawab. Mungkin bisa diulang lagi dokter 3M plus sama biologi sama mekaniknya. Biologi itu bisa memelihara tanaman yang pengusir nyamuk ini. Kalau mekanik itu lebih ke kelambu itu ya. Pakai alat gitu ya. Kalau raket nyamuk itu? Iya bisa. Bisa ya. Kan tuh nggak efektif ya. Iya. Kalau tidur. Iya. Kalau kelambu kan saat tidur kita tutup. Iya. Bisa. Apalagi tuh pada waktu siang hari begitu ya, menggigitnya. Ya, tadi kita sudah dapatkan ya Sobat Sehat. Mas Hendra sama Mbak Umu. Mas Hendra sama Mbak Umu ya. Terima Nanti kasih, teman-teman atau Sobat Sehat selanjutnya kita akan ada lagi kok ya. Tenang aja, 2 minggu lagi kita akan live Instagram lagi. Dan jangan lupa disebarkan juga live Instagram kita, dan hasil record atau rekaman live ini akan kami upload di Instagram, di YouTube, dan juga di TikTok. Kita juga punya TikTok loh Dr. Farah. Silakan follow ya @puskesmas_Panaguan. Ya, terakhir mungkin pesannya, ada pesan khusus untuk masyarakat tentang penyakit DBD ini di musim penghujan ini, dokter? Ya tadi itu tetap PHBS yang nomor 1 sama 3M plusnya dilakukan di rumah. Ya. Terus kalau misalnya sudah ada gejala, silakan langsung ke Paskes terdekat. Ya. Ya, itu saja teman-teman, Sobat Sehat semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini Mbak Ulfa, semoga 2 minggu lagi dapat. Ya, semoga ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Vera sudah meluangkan waktunya. Kemudian salam untuk keluarga di rumah, sehat-sehat selalu. Dan Sobat Sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di live Instagram kita di @puskesmas_Panaguan. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.